2 hari, sebulan 2 bulan. Hari ini praktek, kan hasilnya menunggu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia dengan channel Porang Indonesia. Channel Porang Indonesia akan membahas tentang budidaya porang. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara penjenengan semua untuk majunya channel Porang Indonesia. Tujuan utama saya yaitu untuk mengenalkan para pemula atau petani porang yang belum pernah tanam porang. Kita kenalkan untuk budidaya porang. Jadi di sini saya jelaskan budidaya porang itu tidak sulit. Satu, ya, dengan catatan satu, bibit yang bagus, bibit yang tua, musim yang tepat, pengolahan tanah. Kuncinya cuman itu kawanku. Ya kawanku ya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, budidaya porang itu sebenarnya tidak sulit asalkan musim yang tepat, bibit yang tua, juga olah lahan. Porang itu hamanya tidak begitu banyak seperti tanaman yang lain. Porang di budidaya tanaman tidak rewel. Jenis tanaman yang tidak rewel adalah porang kawanku. Begitu. Paling hamanya apa ya? Paling ya jamur, bakteri, dan juga ulat. Ulat pun biasanya nggak begitu banyak, hanya sedikit. Nggak, karena saya temui itu selama budidaya porang itu paling ulat hanya sedikit. Yang paling banyak itu di saat musim hujan hanya jamur. Kalau jamur penanganannya dengan fungisida. Untuk bakteri juga bakterisida, nggak sulit. Ada yang dimakan jamur paling juga 1-2, asalkan pengolahan tanahnya yang pas, pupuknya juga yang tepat, fermentasi yang matang untuk pupuk sendiri, begitu. Terus untuk kawanku, untuk panen sendiri kita tidak usah bingung, tinggal upload kalau sudah panen di WhatsApp ataupun di Facebook. Di grup-grup orang sudah banyak, atau saya bisa bantu, insya Allah bisa menghubungi ya untuk budidaya porang dari awal sampai panen, dan panen mau dibuang kemana ataupun dijual kemana, bisa menghubungi di nomor ini ya, di 085 235 068 288. Insya Allah saya bisa bantu, gratis untuk konsultasi, begitu kawanku. Bagi para pemula yang belum pernah tanam porang, lebih baik ikuti petani porang. Kalau mau lihat peneliti ya monggo, itu sah-sah mawon. Karena peneliti, saya katakan di sini saya seorang petani bukan seorang peneliti. Kalau peneliti itu butuh proses 1 hari, nggak cukup 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan. Peneliti itu butuh bertahun-tahun kawanku. Salah satu contoh begini, sudah sering saya katakan, sering saya bahas, kalau penelitian itu butuh bertahun-tahun. Salah satu contoh seperti kemarin juga saya bahas, contoh umbi yang dibelah, katak yang dibelah-belah, itu hasilnya bagaimana? Sudahkah peneliti untuk penelitian itu umbi dibelah panen hasilnya bagus kalau dibanding dengan umbi yang utuh? Katak yang dibelah-belah hasilnya panen beda dengan katak yang utuh, begitu. Pasti saudara sudah bisa menyimpulkan sendiri. Di sini saya hanya bisa menyarankan, karena apa? Kalau katak yang dibelah-belah itu juga ada yang hidup, sekali lagi ya, hidup tapi pertumbuhannya kurang maksimal. Masih bagus katak yang utuh. Begitu juga umbi yang dibelah-belah itu hasilnya kurang maksimal. Masih bagus katak yang utuh. Itu saya seorang petani ya, saya bukan peneliti, begitu kawanku. Jadi untuk saat ini tahun 2021 itu banyak sekali pemula ya, pemula yang ingin budidaya porang. Jadi pemula itu ada yang manut ataupun nurut dengan kata peneliti, ada yang nurut jadi dipraktekkan. Karena saya bilang begitu, para peneliti itu kan ya belum pernah panen toh,
katak yang dibelah-belah panennya hasilnya sekian. Wah, itu belum pernah begitu. Jadi saya berani bilang begitu karena saya sendiri seorang petani. Jadi kalau untuk para pemula jangan terlalu tergiur, maaf sekali banyak yang kurang berhasil. Untuk pemula saya katakan sekali lagi, untuk katak yang dibelah-belah, umbi yang dibelah-belah hasilnya kurang maksimal. Kalaupun hidup ya hidup, tapi kurang maksimal. Masih bagus katak yang utuh begitu. Oke ya, kenapa tema kali ini yang saya bahas itu? Karena saya kasihan kepada pemula yang belum pernah tanam, belum paham cara budidaya, tapi mengikuti eksperimen, mengikuti penelitian dipraktekkan untuk petani pemula. Itu kalau eksperimen ya sedikit nggak apa-apa begitu. Kalau mau penelitian sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena ada saya temui sendiri untuk petani pemula ikut penelitian dipraktekkan tapi belum ada hasil, bukannya hidup malah porangnya mati gitu, ngeri-ngerian ya. Jadi hidupnya nggak maksimal, justru malah ngeri-ngerian, atau apa ya istilah kata kalau bahasa umumnya itu hidup segan mati tak mau. Jadi hidup nggak hidup, mati nggak mati. Saya kasihannya di situ. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk para pemula lebih baik ikuti petani yang pernah budidaya porang, yang sudah pernah panen. Begitu ya kawanku ya. Oke ya kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, untuk tahun 2021 ini banyak sekali peminatnya, itu banyak sekali. Jadi bagi para pemula, karena saya buat konten ini hanya untuk pemula ataupun yang belum pernah budidaya porang, lebih baik kuncinya itu ya musimnya yang tepat, bibitnya yang bagus, yang tua betul. Bibit yang tua itu ada di bulan 7, 8, 9, 10 itu. Begitu juga lahan, kita siapkan lahan. Bibit yang tua, musim yang tepat, lahannya juga kita persiapkan, kita olah dulu kalau belum maksimal. Yang pasti kita buat gembur dulu, tanahnya kita buat gembur. Juga musim yang tepat, yaitu untuk budidaya porang, untuk tanam porang itu bulan 9, 10, 11, 12. Bulan 9 itu sudah ada dari katak, ditanam dari katak. Yang pasti tanahnya kita olah dulu, baru kita tanam di musim yang tepat seperti itu. Untuk tahun 2021 ini peminatnya banyak sekali. Jadi untuk para pemula lebih baik dekati petani terdekat, petani yang sudah pernah budidaya dan sudah pernah panen. Begitu. Karena saya sendiri seorang petani, saya bukan seorang peneliti. Banyak penelitian, eksperimen, melakukan eksperimen kan butuh proses. Untuk eksperimen ataupun penelitian itu butuh proses. Tidak cukup 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan. Hari ini praktek kan hasilnya menunggu untuk jangka panjang begitu. Belum tentu berhasil. Kalau berhasil, prakteknya kalau berhasil berarti oke. Kalau tidak ya kasihan untuk para pemula. Bukannya untung, sekali lagi bukannya untung malah buntung. Kan kasihan untuk para pemula, karena banyak pemula yang belum pernah tahu, belum paham, mengikuti eksperimen seperti itu dipraktekkan di lahan. Jadi untuk hasilnya pun kurang maksimal. Begitu kawanku ya. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, budidaya porang tidak sulit asalkan musim yang tepat, bibit yang tua, olah lahan. Tanahnya kita olah, kita gemburkan dulu. Juga pupuknya yang tepat. Kalau untuk pupuk fermentasi, biarkan yang matang dulu. Begitu. Jadi untuk tanya-tanya silahkan di nomor tersebut ya, saya ulangi sekali lagi, di nomor 085235068288. Insya Allah saya bisa bantu. Begitu kawanku. Jadi untuk musim di Jawa itu seperti itu untuk budidaya porang di bulan 9, 10, 11, 12 untuk menanamnya. Kalau bulan 9 itu dari katak ataupun dari umbi yang sudah tua. Katak dan umbi sudah dorman, itu untuk musim di Jawa. Di bulan itu sudah banyak bibit yang tua di bulan 8, 9, 10 seperti itu kawanku. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk para pemula yang belum pernah budidaya porang. Jadi lebih teliti lagi, tidak usah gerusa-gerusu, lebih baik ikuti petani terdekat,
petani yang sudah pernah panen. Begitu kawanku, terima kasih informasi dari channel Porang Indonesia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.